Hai guys, jumpa lagi dengan gue Yusuf dari Kepo Tekno. Kali ini gue akan mereview sebuah laptop dari Lenovo, yaitu Lenovo IdeaPad Slim 3. Dimana ini adalah laptop tipis yang menggunakan prosesor Ryzen 4000 series. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk channel Kepo Tekno dan klik like serta share video kami agar video kami bisa masuk dalam rekomendasi YouTube. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar nanti kalian bisa mendapatkan informasi update setiap kami ada video baru. Ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3, yaitu laptop Lenovo yang menggunakan prosesor Ryzen 4000 series. Ya, itu adalah prosesor yang menggunakan arsitektur 7 nanometer yang ditujukan untuk laptop. Dimana untuk unit yang kali ini gue review adalah yang menggunakan prosesor dari Ryzen 5 4500U. Prosesor dengan 6 core dan 6 thread yang mempunyai clocknya 2,3 GHz dan boostnya ini cukup tinggi mencapai 4 GHz. Dan TDP-nya itu juga masih sama 15 watt, sehingga memang ini laptop yang ditujukan untuk user yang suka mobile dan mengharapkan performa yang tinggi sekaligus daya yang efisien. Dan seperti dari seri-seri IdeaPad sebelumnya, Lenovo IdeaPad ini memang selalu menunjukkan untuk keeleganannya. Jadi untuk dari bodinya yang finishingnya sangat mewah sekali, dan gue sangat suka untuk kali ini, dimana untuk finishingnya ini tidak begitu fingerprint magnet. Jadi memang ini adalah lebih premium dibandingkan laptop Lenovo yang gue biasa review sebelumnya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk finishingnya, dan material ini sangat kokoh. Ya mungkin menggunakan dari bahan magnesium, dan terlihat dari bodinya ini juga sangat kokoh, baik dari sisi layar ataupun di sisi keyboard ini tidak terasa sama sekali adanya flex. Selain itu juga di sini kita lihat terdapat untuk tombol powernya ini ada di bagian luar keyboard. Jadi untuk kalian yang sering tidak sengaja untuk menekan tombol power yang di dalam keyboard, bisa terelakkan dari hal tersebut. Dengan menggunakan prosesor dari Ryzen 5 4500U, otomatis Lenovo IdeaPad Slim 3 ini memiliki power yang cukup besar, terutama juga dukungan dari Vega 5-nya. Di mana berkat dukungan prosesor tersebut, di sini kita mendapatkan display yang cukup luas, yaitu display 14 inch yang menggunakan layar IPS 1080p. Jadi ini sudah Full HD dan juga sudah IPS. Jadi ini memang sudah sangat baik sekali apabila kalian ingin menggunakan sebagai laptop desain juga. Dengan layar IPS ini tentu kolor gambutnya juga sudah cukup tinggi, namun memang tidak setinggi dari monitor yang biasa kalian gunakan untuk desain ya. Tapi sudah cukup baik menurut gua, akurasi warnanya ini baik banget. Dan untuk brightness-nya di sini juga terlihat cukup tinggi, walaupun gue juga belum mengetahui untuk nitsnya berapa. Tapi setidaknya ini cukup baik digunakan untuk di luar, terutama di matahari yang terik. Untuk layar monitor ini masih bisa terlihat. Selain itu di sini juga gue melihat untuk keyboardnya ini masih mengikuti layout dari IdeaPad yang lain-lainnya. Dan gue merasakan untuk keyboard ini memang masih terasa enak untuk digunakan, terutama untuk mengetik lama-lama. Karena memang untuk walaupun masih menggunakan keyboard yang bertipe chiclet seperti ini ya, ini sangat nyaman sekali untuk digunakan karena untuk daya sentuhannya terasa sekali dan tidak ada flex sama sekali untuk di keyboardnya. Dan keyboard ini bodinya menyatu dengan bodi dari frame laptopnya tersebut. Dan di sini untuk trackpadnya gue lihat cukup oke banget, karena ini cukup lega dengan presisinya cukup baik serta sangat solid sekali, jadi tidak terasa bergoyang saat digunakan. Dan untuk kliknya juga sangat sensitif, sehingga untuk kalian yang membutuhkan untuk akses menggunakan trackpad ini tentunya masih bisa digunakan. Namun tentunya kalau misalnya gue untuk editing, gue akan menggunakan mouse di laptop ini. Untuk varian yang gue review kali ini adalah yang menggunakan SSD 512GB serta RAM-nya 8GB. Namun kalau kalian cek, nanti RAM-nya hanya ada di satu slot saja, dimana sebesar 4GB, sedangkan untuk 4GB yang lainnya sudah tersolder dalam motherboard. Dan untuk optional upgrade masih bisa dilakukan dengan cara mengganti RAM yang ada di suatu slot yang tersedia. Jadi kalian masih bisa menambahkan RAM 8GB sehingga totalnya menjadi 12GB untuk laptop ini. Namun untuk gue rasa untuk performa laptop ini dengan RAM 8GB juga sudah cukup sangat mumpuni, terutama untuk editing. Walaupun untuk editing Premiere di sini gue merasakan agak sedikit berat untuk 4K, masih seperti laptop-laptop Ryzen yang lainnya, tapi cukup lancar apabila kalian sudah menggunakan yang 1080p ke bawah. Untuk Radeon Vega 5-nya sendiri di sini juga mendapatkan boost clock-nya lebih tinggi. Jadi untuk kalian yang ingin memainkan game memang lebih stabil untuk di laptop ini dibandingkan seri Ryzen yang sebelumnya. Namun memang untuk laptop ini bukan ditujukan untuk gamer berat. Beberapa game yang AAA tentunya tidak bisa dijalankan secara maksimal di game ini. Walaupun kalian mungkin masih bisa memaksakan di settingan low, tapi memang tidak senyaman kalian memainkannya di PC ataupun di laptop-laptop seri Ryzen H series. Dimana saat gue mencoba untuk melakukan pengetesan di laptop ini menggunakan GTA 5, Fall Guys, ataupun Valorant, masih bisa mendapatkan FPS yang cukup tinggi.
Dan gue rasa itu cukup worth it, terutama dengan laptop ini hanya dibanderol 8 jutaan saja kalau kalian cek di toko online. Untuk baterai laptop ini juga cukup besar, dimana sudah disematkan baterai sebesar 35 Wh yang bisa bertahan kalau pengetesan gue sekitar 5 jam untuk penggunaan gue secara penuh menonton YouTube sambil juga menulis artikel. Jadi untuk kalian yang bekerja di luar, tentunya laptop ini sangat cocok sekali karena memiliki baterai yang cukup powerful, terutama berkat dari prosesor Ryzen 4000 series yang memang sangat efisien sekali dayanya. Namun bagaimana untuk thermalnya? Di sini memang sangat gue sayangkan karena untuk ventilasinya memang masih menggunakan ventilasi yang di bagian bawah saja seperti dari IdeaPad yang sebelumnya. Sehingga untuk thermalnya sendiri di sini gue rasa cukup tinggi, dimana kalau misalnya saat full load kalian bisa mencapai 80 derajat Celcius. Jadi apabila kalian menggunakan laptop ini untuk bermain game, kalian harus waspada karena suhunya bisa mencapai 80 derajat Celcius saat full load. Namun untuk game-game ringan gue merasakan untuk suhu prosesornya tidak sampai setinggi itu. Walaupun begitu, pada saat suhunya tinggi, kita tidak akan merasakan panas sekali karena untuk bodi dari Lenovo IdeaPad ini memang didesain dengan cukup bagus, di mana untuk thermalnya sendiri tidak berasa sampai ke permukaan tangan, baik di bagian keyboard ataupun di bagian bawah. Untuk soundnya sendiri, untuk Lenovo IdeaPad Slim 3 ini menggunakan speaker stereo, di mana terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan di bagian depan bawah. Dan di sini memang seperti dari Lenovo yang sebelumnya akan terdengar dengan jelas untuk suaranya apabila diletakkan dari meja, karena pantulan suara akan otomatis mengenai usernya. Dan suaranya ini sangat mendukung banget, terutama dengan display yang cukup bagus seperti ini, sehingga kalian bisa melakukan kegiatan seperti menonton film ataupun bermain game dengan cukup nyaman. Dengan demikian, menurut gue, Lenovo IdeaPad Slim 3 ini sangat rekomendasi banget untuk kalian yang membutuhkan laptop dengan mobilitas yang tinggi. Terutama berkat dukungan 4000 series yang sangat powerful untuk laptop tipis dan mempunyai daya yang sangat efisien. Untuk laptop ini, apabila kalian ingin beli untuk varian yang Ryzen 5 4500U-nya dibanderol dengan harga sekitar 8 jutaan di toko online. Kalian bisa cek di sana karena gue nggak disponsori untuk video kali ini, jadi gue nggak bisa merekomendasikan tempat belinya di mana. Tapi untuk laptop ini memang sangat gue rekomendasikan untuk kalian, terutama kalian yang mencari laptop yang powerful namun dengan daya yang efisien. Oke, sekian untuk review Lenovo IdeaPad Slim 3 ini. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe channel kami agar kami bisa terus melakukan review produk-produk teknologi lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye! Yeah.